Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Novel. Gimana nih kabarnya Bu Novel? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, kok tidak seperti biasanya sih, kok terlihat murung? Apakah ada sesuatu yang terjadi atau ada yang mengganjal atau bahkan kurang enak badan, Bu Ida? Bu Novel bisa aja. Saya tidak apa-apa kok Bu. Alhamdulillah saya juga sehat. Tapi maaf ya Bu, kalau boleh jujur, memang ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Maaf Bu, apakah Bu Novel ada waktu? Jika boleh, apakah saya bisa mengganggu waktunya Bu Novel untuk mendengarkan yang saya pikirkan? Siapa tahu, mungkin dengan bercerita dengan Bu Novel, saya menjadi menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Begitu, baik Bu Ida. Alhamdulillah saya sedang senggang. Halo Bu Novel. Maaf Bu Novel, tadi sinyalnya putus-putus. Baik Bu Ida, saya waktunya senggang, jadi Bu Ida bisa bercerita kepada saya. Semoga sharing kita itu bisa memberikan solusi. Begitu. Amin, amin. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu, saya tuh kok merasa akhir-akhir ini murid saya itu sering sekali tidak terkondisikan. Saya merasa lelah sekali Bu. Setiap saya mengajar, saya selalu menggunakan energi tinggi karena banyak siswa saya yang asik dengan dunianya. Banyak waktu yang terbuang karena saya tuh mengingatkan murid-murid saya untuk memperhatikan pembelajaran saya. Murid saya sering ngobrol, sering bermain, padahal saya sedang menerangkan di kelas. Jadi saya menjadi kurang perhatian dari mereka. Alhasil, siswa yang biasanya mendapatkan nilai tinggi, sekarang ini menjadi kurang baik Bu nilainya. Jadi saya sebagai guru merasa gagal gitu Bu dalam memberikan ilmu kepada murid saya. Walah, begitu Bu. Murid Ibu berperilaku seperti itu, kalau boleh tahu sejak kapan ya Bu? Apakah sudah lama atau baru beberapa hari? Sebenarnya Bu, murid saya ini berubah itu belum lama. Awalnya ketika murid saya masuk di tahun ajaran baru itu, ya biasa Bu, mereka semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Tetapi dalam kurun waktu sekitar 1 bulanan ini, ada perubahan dari perilaku siswa saya. Jadi banyak sekali siswa saya yang menjadi susah diatur, mereka malah bermain sendiri, dan mereka tuh sangat ramai Bu, jadi pembelajaran saya itu kurang maksimal. Itu yang menyebabkan tujuan-tujuan pembelajaran saya itu tidak tercapai secara maksimal Bu. Oh iya, begitu ya. Mohon maaf Ibu, coba Bu Wida pikirkan sejenak. Apa yang menyebabkan 1 bulan ini siswa Ibu berubah menjadi seperti itu Ibu? Apa ya Bu, kalau saya pikir-pikir mungkin gara-gara saya kurang fokus dalam mengajar Bu. Kurang fokus dalam mengajar. Kalau boleh tahu, kenapa Bu Wida bisa mengalami kurang fokus dalam mengajar Ibu? Maaf ya Bu, jika boleh jujur,
Jadi 1 bulan ini saya sedang banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, Bu. Jadi kepala sekolah saya itu memberikan tugas saya tambahan yang harus saya kerjakan. Saya sih sebenarnya senang ya, Bu, karena kepala sekolah saya itu percaya dengan saya. Tapi di sisi lain saya juga merasa dilema, Bu, karena ada murid-murid saya yang harus saya bersamai selama belajar di kelas. Sebenarnya ya, Bu, saya juga kadang bingung sih harus mengerjakan apa dulu karena tugas tambahan lain selain mengajar ini membuat saya kewalahan sendiri, Bu. Bahkan saya sering marah-marah sama siswa saya karena saya berisik. Padahal saya sudah memberikan tugas bagi mereka. Saya sih beranggapan ketika saya memberikan tugas kepada murid saya, mereka mengerjakan tugas, saya pun juga bisa menyambi mengerjakan tugas yang lain. Tapi semua di luar dugaan saya, Bu. Saya malah salah. Oh, jadi begitu ya, Bu. Maaf sebelumnya, Ibu Wida itu mengajar seperti apa ya, membuat siswa itu merasa senang atau merasa tertarik dengan pembelajaran Ibu, biasanya seperti apa ya? Apa ya, Bu? Kalau saya pikir-pikir ya, Bu, saya itu biasanya sebelum kegiatan pembelajaran, saya tuh sudah mematangkan rencana saya. Jadi saat pembelajaran, saya sudah siap bersama murid-murid saya. Saat pembelajaran, saya juga fokus dengan murid tanpa mengerjakan pekerjaan apapun, selain ya tugas saya ini sebagai mengajar. Saya tuh juga menggunakan cara pembelajaran baik secara individu maupun kelompok dalam pembelajaran saya. Saya juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat tanpa harus meninggalkan mereka. Jadi saya fokus, Bu, dalam mengajar. Begitu ya, Bu. Saya juga setuju sih jika kita bersama-sama fokus membersamai murid. Itu tentu akan menjadi tujuan pembelajaran dan semua yang diharapkan itu tercapai sesuai dengan keinginan kita. Ini aku Wida. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Apa ya, Bu, ya, kalau saya pikir-pikir, mungkin yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya harus mengatur waktu dengan menuliskan jadwal prioritas untuk tugas tambahan saya. Saya harus tahu mana yang akan saya lakukan menjadi prioritas saya, supaya apa yang saya lakukan itu hasilnya juga maksimal. Selanjutnya, saya harus merencanakan dengan matang kegiatan pembelajaran saya. Dan kemudian saya juga harus fokus untuk belajar bersama dengan murid saya. Selain itu, mungkin saya juga harus menarik perhatian siswa. Mungkin dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan baik secara individu maupun kelompok. Dan bisa juga saya menggunakan games ya, Bu, ya. Saya bisa menggunakan games atau ice breaking supaya siswa saya itu tidak jenuh dalam kegiatan pembelajaran saya. Bentar, Bu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apakah mungkin bisa ya dengan keyakinan kelas ya? Kan di kelas saya tuh bisa, Bu, ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Mungkin dengan mengingatkan kembali keyakinan-keyakinan kelas, mereka bisa menjadi disiplin tanpa harus saya beri hukuman atau penghargaan. Jadi, siswa kan bisa termotivasi dalam dirinya sendiri untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib. Mungkin gitu ya, Bu, ya? Ya, Bu Wida, sangat luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, apa sih yang dibutuhkan Ibu Wida untuk mendukung rencana-rencana luar biasa tadi agar bisa terwujud, Bu Wida? Rencana yang bisa saya lakukan
Ya tentunya saya harus menyiapkan buku agenda ya Bu ya. Saya harus menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya. Saya juga harus menyiapkan alat dan bahan untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya. Dan tak lupa juga, saya harus menyiapkan games atau ice breaking supaya siswa tertarik dengan pembelajaran saya. Begitu, Bu. Bagus sekali rencana Ibu Wida ya. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu Wida ya. Sekarang apa komitmen Ibu Wida terhadap rencana yang luar biasa itu, Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat jadwal kegiatan saya supaya saya tahu kegiatan apa saja yang menjadi prioritas saya. Saya harus membuat rencana juga pembelajaran yang saya gunakan sehingga saya bisa fokus dalam mempelajari, membersamai murid-murid saya. Dan saya juga harus mantap nih Bu dengan rencana kegiatan pembelajaran saya. Itu Bu, menurut saya. Baiklah Bu, kira-kira kapan ya rencana itu akan Bu Guru lakukan? Mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Mungkin setelah ini Bu, saya akan menata diri saya untuk menuliskan agenda yang akan saya persiapkan di kegiatan pembelajaran saya. Saya harus mulai dari ini setelah kita menyudahi percakapan ini ya Bu. Sangat luar biasa sekali ya Bu Wida. Insya Allah rencana-rencana Bu Wida bisa terwujud. Dan kesempatan seperti ini kan tidak datang berkali-kali. Jadi semoga apa yang diinginkan oleh Bu Wida bisa terlaksana dengan baik dan berhasil. Amin, amin Bu, insya Allah. Terima kasih ya Bu Novel atas waktunya kita bisa sharing seperti ini. Mudah-mudahan ya Bu, kita bisa jadi guru yang senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita. Novel, saya akhiri ya Bu diskusi kita hari ini. Semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wida. Merdeka belajar